Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk Anda. Disiarkan dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Deret M. Marika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Ditutup dengan berbagai kolaborasi pertunjukan seni Closing Ceremony Art Fest 2 2022 Padang Panjang yang berlangsung di Amphitheater PDIKM berlangsung meriah. Closing Ceremony Padang Panjang Art Fest 2022 berlangsung meriah Kamis 1 Desember 2022 malam di Amphitheater PDIKM. Ditutup dengan menampilkan berbagai kolaborasi pertunjukan seni tari, lukis, dan puisi. Wali Kota Fadly Amran berharap kegiatan ini menjadi festival seni budaya literatur terbesar di Sumatera Barat. Selain itu, Wako Fadly juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh seniman serta seluruh pihak yang sudah mensukseskan kegiatan Art Fest. Adapun pertunjukan yang ditampilkan diantaranya kolaborasi dengan isi Padang Panjang dengan penampilan tari Awan Bentan, koreografer Dr. Rasmida, tari Piryang Suluh dari Sanggar Aguang, tari Geminai koreografer M. Aksal, penampilan video Art Wonderful Siregar, Aku dan Sukmaku karya tari kontemporer oleh M. Arif Budiman. Lalu pembacaan syair puisi Hudan Nurdari dengan judul Air Mata Loktabat, puisi hutan dan budaya Melayu oleh Siti Salmah, dan puisi oleh Tarmizi dari Rumah Hitam Batam, yang mana penyair-penyair ini merupakan peserta TPAT 2 tahun 2022. Selain itu juga dimeriahkan penampilan seni lukis oleh salah satu maestro atau seniman lukis Hamzah, pertunjukan kolaborasi musik tradisional, modern, dan kontemporer dari Sanggar Darak Badara, serta penampilan monolog Khairil Anwar oleh Darminta. Turut hadir Sekdako Seni Budaya Putra, Asisten OPD Akademisi ISI, Seniman Art Fest, seluruh penyair TPAT 2 2022, dan masyarakat. Saya juga mau apresiasi yang lukis dari tadi 3 jam itu Pak Hamzah. Ini tepuk tangan untuk Pak Hamzah. Kita banggakan Pak Hamzah. Luar biasa. Boleh Pak Hamzah bisa bergabung bersama kami. Kita di depan Pak. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Bertempat di pendopo rumah dinas, secara simbolis Wali Kota Fadly Amran serahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.023 pekerja rentan atau pekerja sektor informal yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sebanyak 7.023 pekerja rentan atau pekerja sektor informal yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Wali Kota Fadly Amran secara simbolis pada Jumat 2 Desember 2022 di pendopo rumah dinas Wali Kota. Bertambahnya, keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadikan Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah dengan capaian tertinggi coverage share-nya di Indonesia, yaitu sekitar 93%. Rinciannya, orang yang bekerja di Kota Padang Panjang sebanyak 19.042 orang, sedangkan jumlah pekerja yang terdaftar BPJAM Sostek 16.950 dan yang belum terdaftar sekitar 2.092. Wako Fadly menyampaikan lewat BPJS Ketenagakerjaan ini, pekerja rentan yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan jaminan sosial. Wako Fadly juga berharap bila jaminan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan diperoleh masyarakat, mempersiapkan generasi muda meraih masa depan yang lebih cerah hendaknya bisa terwujud. Kita harus realistis, kan tidak bisa semuanya jadi Bill Gates ya. Kalau anak-anak bilang, Pak, Bill Gates itu drop out loh Pak, ya kan? Ya bagus kalau misalnya dia drop out sukses, alhamdulillah, tapi kan tidak sadarlah orang. Hari Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Fadly Amran lepas keberangkatan 3 pekerja migran ke Jepang. Pekerja migran tersebut merupakan hasil seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Padang Panjang bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Yaruki Padang. Pekerja migran yang dilepas Wako Fadly Amran ini merupakan hasil pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan DPM PTSP bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Yaruki Padang beberapa waktu lalu. Mereka yaitu Fajar Novrinaldi dan RY Hewi Amanda bekerja di pabrik pengolahan makanan di Kagoshima. Kemudian Bobby Willy Mahendra bekerja di restoran Kyoto. Ketiganya dilepas Wako Fadly dan PLT Kepala DPM PTSP Ewa Soska pada Jumat 2 Desember 2022 di pendopo rumah dinas Wali Kota.
Wako Fadli mengucapkan selamat kepada ketiga pekerja migran yang telah berhasil bekerja di Jepang. Dirinya berharap mereka mendapatkan pengalaman yang berharga serta bisa hidup sejahtera. Pekerja migran menurutnya merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Sementara itu, Ewa Soska menjelaskan program kerja ke Jepang ini melewati sejumlah tahapan dan pelatihan. Yang bersangkutan wajib mengikuti kembali seleksi bahasa dan seleksi keterampilan. Setelah lulus kedua seleksi tersebut, peserta dicarikan perusahaan sesuai jurusan yang diminati. Kawan-kawan, ya kan namanya di awal pasti ada homesick, culture shock biasa lah. Tapi habis itu jangan berkawan jual Indonesia aja situ taruh, ya. Cari juga kawan-kawan dari luar kan banyak situ nak, banyak kan, ya. Arigatou gozaimasu. Haris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Jumat 2 Desember 2022, sebanyak 13 perwakilan penyair peserta TPAT 2 2022 yang telah lolos seleksi kurasi puisi menyuarakan karyanya dalam kegiatan petang puisi di pelataran Rumah Gadang PDIKM. Panggil kau. Hujan turun membasahi bumi kota Serambi Mekah sesaat sebelum para peserta Temu Penyair Se-Asia Tenggara 2 2022 akan menampilkan puisi yang telah mereka rangkai sebelum TPAT dimulai. Di bawah rintik hujan, 13 perwakilan penyair yang telah lolos kurasi puisi bersiap untuk menyuarakan karya yang telah mereka rangkai dalam kegiatan petang puisi di pelataran Rumah Gadang PDIKM Kota Padang Panjang pada Jumat 2 Desember 2022 sore. Ada yang tampil membawakan tema tokoh pejuang pendidikan dari Minangkabau, khususnya Kota Padang Panjang seperti Rahmah El Yunusiah, Buya Hamka, hingga puisi yang bercerita tentang Kota Padang Panjang secara garis besar dengan judul Mesir Van Andalas. Suasana PDIKM pun terasa sedikit berbeda tatkala ke-13 penyair yang berasal dari perwakilan negara di Asia Tenggara serta di berbagai kota di Indonesia tampil lantang berbait puisinya dengan gaya pembawaan masing-masing. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Ian Kasbari yang turut menyaksikan kegiatan petang puisi tersebut merasa terpukau dengan penampilan apik dari para penyair. Usai pelaksanaan sholat Jumat, para peserta TPAT diajak untuk mengikuti tradisi makan bajamba dengan petata petiti di dalam PDIKM. Para peserta tampak senang dan ingin kegiatan ini dijadikan calendar of event tetap sekali 2 tahun di Kota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Mertayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran didampingi Ketua TP PKK Kota Dian Puspita Fadli Amran membuka kegiatan Festival Asasi 2022. Wako Fadli apresiasi kegiatan tersebut yang mengkolaborasikan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan sebagai perwujudan Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Wali Kota Fadli Amran didampingi Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran membuka secara resmi Festival Asasi 2022 pada Jumat 2 Desember 2022 di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam sambutannya, Wako Fadli mengapresiasi Festival Asasi ini yang mengkolaborasikan kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan menjadi sebuah perwujudan Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Festival Asasi yang digelar di kawasan Masjid Asasi merupakan masjid tertua di Padang Panjang dan juga di kawasan Desa Wisata Sigando yang menjadi salah satu desa wisata terbaik di Sumbar. Bisa menjadi ikon tersendiri bagi Kota Padang Panjang. Dan ini menjadi salah satu tujuan wisata pendidikan dan religi bagi para wisatawan. Wako Fadli juga mengharapkan Festival Asasi ini bisa menjadi kegiatan tahunan yang menanamkan harkat dan martabat Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Festival Asasi memiliki rangkaian kegiatan di antaranya seminar Masjid Tua, Mancangkua, lomba bercerita, lomba fotografi, lomba khutbah Jumat, pertunjukan rati, tari piring suluh, randai bahasa Arab, dan tablik akbar bersama Ketua MUI Kota Padang Panjang, Buya Zulhamdi. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Padang Panjang melaksanakan kegiatan musyawarah besar sekaligus reuni akbar di Amphitheater PDIKM Padang Panjang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Asro. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Padang Panjang laksanakan musyawarah besar atau MUBES dan reuni akbar di Amphitheater PDIKM pada Sabtu 3 Desember 2022. Kegiatan dibuka Wakil Wali Kota Asrul dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Berlius dan seluruh alumni SMA Negeri 1 Padang Panjang. Wako Asrul menyampaikan SMA Negeri 1 merupakan SMA negeri tertua di Padang Panjang.
Dulu sekolah ini terkenal dengan sebutan SMA Negeri ketika masih menjadi SMA Negeri satu-satunya di Padang Panjang. Lebih lanjut, Wawako Asrul menjelaskan dalam MUBES ini alumni juga mengagendakan pemilihan pengurus baru, mengingat masa tugas pengurus lama sudah selesai. Wawako Asrul berharap dengan kepengurusan baru akan lahir program-program konstruktif yang bermanfaat bagi sekolah dan anak-anak SMA Negeri 1 Padang Panjang. Senada dengan itu, Barlius juga mengapresiasi kegiatan MUBES dan reuni akbar yang diselenggarakan alumni ini. Pada pemilihan pengurus kali ini, Barlius berharap dapat memilih ketua baru dan energi baru bagi alumni, serta makin maju lagi alumni SMA Negeri 1 Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna tingkatkan kesadaran dan pemahaman dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI ke-30 diselenggarakan di Auditorium Mivan Waterpark. Peringatan Hari Disabilitas Internasional atau HDI dibuka oleh Wakil Wali Kota Asrul di Auditorium Minang Fantasi pada Sabtu 3 Desember 2022. Wawako Asrul menyampaikan peringatan HDI ini berguna untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di semua aspek bidang kehidupan, baik sosial, politik ekonomi, dan budaya. Wawako Asrul berharap peran dari penyandang disabilitas dan organisasi perwakilan mereka, lembaga akademis, dan sektor swasta bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 atau SDGs karena isu penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, melalui Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Wawako Asrul berharap agar melakukan upaya percepatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ataupun fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran menyampaikan momentum perayaan HDI ini untuk mengingatkan semua pihak agar selalu berupaya mendorong perwujudan masyarakat inklusi dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia tercinta. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, bertambah satu lagi referensi Anda untuk bersantai di akhir pekan bersama keluarga. Sabtu 3 Desember 2022, Wakil Wali Kota Asrul resmikan Menyala Cafe and Resto yang berlokasi di Senja Kenangan. Wakil Wali Kota Asrul meresmikan Menyala Cafe and Resto ditandai dengan pemukulan gong. Kafe ini berada di Senja Kenangan, tempat sentra jajanan, kerajinan, dan makanan pada Sabtu 3 Desember 2022 malam. Wawako Asrul menyampaikan selamat atas dibukanya Menyala Cafe and Resto di Kota Padang Panjang. Ini akan memacu para UMKM untuk lebih bisa mengembangkan usahanya. Wawako Asrul berharap Menyala bisa lebih sukses ke depannya dan turut memajukan perekonomian di Kota Padang Panjang, dan berharap pengunjung tidak hanya berkunjung ke Menyala saja, namun juga bisa berkunjung ke stan UMKM Kota Padang Panjang yang berada di Senja Kenangan tersebut. Sementara itu, owner Menyala Cafe and Resto Ali Usman Syuib juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan pemerintah Kota Padang Panjang menyewakan Senja Kenangan untuk dibuka menjadi ladang usaha. 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wakil Wali Kota Padang Panjang yang telah melakukan pemukulan gong tanda diresmikannya grand opening Menyala Coffee pada malam hari ini. Ikut hadir dalam pembukaan Kapolres AKBP Doni Bramanto, anggota DPRD Novi Hendri, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra, Kepala Bank di Kota Padang Panjang, pengusaha, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang terima kunjungan tim penilai dalam rangka evaluasi lapangan Innovation Government Award atau IGA 2022 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam rangka validasi lapangan Innovative Government Award atau IGA 2022, pemerintah Kota Padang Panjang menerima kunjungan tim penilai dari Kemendagri pada Senin 5 Desember 2022. Dalam kegiatan validasi lapangan tersebut, Kemendagri mengirimkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntuyungo, dan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan BSKDN Kemendagri, Awan Yanuarko, yang disambut Wali Kota Fadli Amran di ruang kerjanya. Kunjungan validasi dilaksanakan di Kamen Center 112 Balai Kota yang kemudian dilanjutkan ke Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Selaing Bawah.
Wako Fadli menyebutkan berbagai inovasi yang divalidasi hari tersebut merupakan bentuk keseriusan Kota Padang Panjang dalam membangun daerah. Sementara itu, Rudi Suarman memaparkan tentang sistem penilaian kerja ASN yang berbasis data dan digital, di mana setiap kinerja ASN dapat terpantau melalui Comment Center. Melalui pemaparan dan berbagai inovasi tersebut membuat Yusharto Huntuyungo takjub. Ia pun mengapresiasi berbagai inovasi yang telah terbangun di Kota Padang Panjang hingga saat ini. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dilaksanakan secara online, Wakil Wali Kota Asrul ikuti penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 yang digelar Kemenpan RB. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dan reformasi birokrasi atau RB Kota Padang Panjang pada 2022 ini berada pada kategori B dan CC. Hal tersebut terungkap saat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar acara penganugerahan bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi pada Selasa 6 Desember 2022. Kegiatan ini diikuti Wakil Wali Kota Asrul bersama beberapa OPD terkait secara live YouTube dari ruang VIP Balai Kota. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan penganugerahan pelayanan publik ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah memberikan upaya terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Disampaikannya, kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Dijelaskannya, penganugerahan pelayanan publik diberikan atas hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, penyedia sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta top terpuji 45 inovasi pelayanan publik dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service dari kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP 2022. Sementara itu, terkait dengan hasil evaluasi SAKIP dan RB Padang Panjang, Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa menjelaskan nilainya masih sama dengan tahun lalu. Andes Maradona dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dalam rapat evaluasi percepatan penurunan stunting, diberitahukan bahwa Pemko Padang Panjang berikan bantuan makanan tambahan kepada 81 anak usia 2 tahun atau baduta untuk intervensi kasus stunting di Kota Padang Panjang. Itu target stunting kita itu di bawah 14% ya, alhamdulillah. Dan kita berikan aplaus dulu untuk Untuk intervensi kasus stunting di Kota Padang Panjang akan diberikan bantuan makanan tambahan bagi 81 anak usia 2 tahun atau baduta. Makan tambahan berupa telur, susu, dan lain-lain senilai Rp350.000 setiap bulan berasal dari Bapak Asuh Anak Stunting atau Basunting yang terdiri dari seluruh OPD di lingkungan Pemko. Untuk Desember ini, sebagian akan dibantu Basnas Kota Padang Panjang. Selain itu, Pemko juga telah menambahkan anggaran sebesar Rp100 juta dalam intervensi kasus stunting tersebut. Pada 8 Desember akan diluncurkan Basunting yang akan digelar di Kecamatan Padang Panjang Timur. Hal tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi percepatan penurunan stunting pada Selasa 6 Desember 2022 di Aula Dinas Sosial BPKB P3A. Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, mengapresiasi semua pihak yang terus berupaya dalam percepatan penurunan stunting ini. Dikatakan Dr. Dian, beberapa objek yang harus jadi fokus adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia PAUD. ya kan memang penyebabnya itu kita cari. Mungkin kedua orang tuanya bekerja, ya kan, makanya dikasih ke nenek, ya edukasi ke orang tua orang yang mengasuh yang kita ajarkan gitu. Jadi nggak semuanya 81 anak yang stunted kita berikan aja bantuan. Andes Maradona dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Demikian sajian Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.